Episode 5, jalan yang dipilih pagi itu, matahari seakan terbit lebih lambat. Atau mungkin hanya perasaan Yohanes saja yang berat. Ia berdiri memandang hutan dari kejauhan, tempat yang selama ini memberinya penghasilan, tapi juga ancaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari ini harus selesai, kata bos Lukas. Sementara dalam hati Yohanes, suara lain berkata, hari ini harus berubah. Maria menatap Yohanes yang sedang mengikat tali sepatu. Kau sudah siap? Yohanes menoleh, menatap mata istrinya yang dipenuhi kekhawatiran, namun juga harapan. Ia mengangguk kecil. Aku akan melakukan apa yang terbaik untuk kita. Maria memegang lengan Yohanes erat-erat. Aku percaya kamu. Dengan napas berat, Yohanes memanggul tas dan membawa Stilmis 250 yang sudah ia rawat semalam. Mesin itu kini terasa seperti simbol kehidupannya. Kuat, namun terancam patah. Kapan saja, di dalam hutan, suasana tampak lebih tegang dari biasanya. Burung-burung terbang lebih cepat, daun berguguran tanpa angin kencang. Yohanes berjalan menuju kayu besar terakhir yang harus ia potong. Lelaki itu berdiri di depan batang yang sudah ia kenal dengan sangat baik, berat, keras, dan membutuhkan pengorbanan. Ia menyalakan mesin. Suara chainsaw meraung, memekakan telinga, tapi Yohanes tidak lagi terkejut. Ia justru merasa suara itu seperti detak jantung kedua. Dalam langkah kerja yang teratur, Yohanes mulai memotong bagian yang tersisa. Debu kayu mengotori wajahnya, menempel pada tato burung cendrawasih di dadanya. Tubuhnya bekerja keras, tapi pikirannya justru mengembara. Ia teringat Mika yang sering berkata ingin menjadi polisi hutan, menjaga alam. Ironis sekali pikir Yohanes, ayahnya justru mengambil kayu dari hutan setiap hari. Di sela suara mesin, tiba-tiba terdengar suara klakson truk. Niko dan anak buah Lukas datang lebih cepat dari jadwal. Lukas turun dari truk dengan sikap tergesa-gesa. Hans, cepat, kita harus kirim kayu hari ini. Jangan ada tambahan masalah, seru Lukas. Belum sempat Yohanes menjawab, dua petugas kehutanan yang sama seperti kemarin muncul lagi dari balik pohon. Kali ini dengan wajah lebih serius. Kami menerima laporan ada kegiatan ilegal di sini. Bapak-bapak semua harus ikut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata salah satu petugas itu tegas. Suasana membeku. Lukas langsung maju. Hei, izin kayu ini sah. Kalian tidak bisa seenaknya. Salah satu petugas menunjukkan dokumen perbandingan. Nama perusahaan yang memberikan izin ini tidak terdaftar sejak 3 tahun lalu. Artinya ini ilegal. Yohanes merasa tengkuknya dingin. Lututnya melemah. Segala yang ia khawatirkan kini nyata. Lukas mulai berbicara keras, mendekati adu mulut dengan petugas. Buru-buru lain panik, saling melirik. Yohanes berdiri kaku, seperti tak punya tempat berpijak. Ia melihat sekeliling, mematung sejenak, lalu menatap mesin gergaji di tangannya. Dalam pikirannya bergulir 3 pilihan. Tetap bekerja dan berpura-pura semua baik-baik saja, membela bos yang menyembunyikan kecurangan, mengambil sikap meski risikonya besar. Yohanes menutup mesin chainsaw-nya perlahan. Asap rokok terakhirnya melayang ke angkasa. Aku hanya pekerja, Pak. Katanya pelan namun terdengar jelas. Selama ini aku hanya ikut perintah. Tapi kalau ini ilegal, aku tidak ingin jadi bagian dari itu lagi. Semua menoleh ke arahnya. Lukas menatapnya tajam. Kau pikir kau bisa hidup tanpa kerja ini? Hah? Yohanes menatap balik tanpa gentar. Aku lebih takut kehilangan masa depan anakku daripada kehilangan pekerjaan. Petugas kehutanan mengangguk. Sikap yang baik, Bapak bisa menjadi saksi. Lukas memaki-maki dengan marah. Namun petugas segera menenangkannya dan meminta semua naik truk untuk investigasi. Yohanes membantu memuat alat-alatnya ke truk, tapi ia tidak merasa seperti buronan. Justru, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa seperti orang yang punya pilihan. Setelah pemeriksaan selama berapa jam, Yohanes dipulangkan. Ia berjalan pulang ke rumah sambil memandangi langit sore. Rasa lega dan cemas bercampur jadi satu. Di depan rumah, Maria sudah menunggu. Begitu melihat Yohanes, ia langsung berlari memeluk suaminya. Hannes, bagaimana? Yohanes menatap istrinya, menghela napas panjang. Aku berhenti kerja pada Lukas.
Aku akan cari cara lain, mungkin kecil, mungkin lambat, tapi halal dan aman. Maria meneteskan air mata bahagia. Itu keputusan terbaik. Mika datang memeluk kaki ayahnya. Ayah kuat, katanya dengan polos. Yohanes tersenyum. Senyum yang kali ini bukan senyum pura-pura. Malam itu, Yohanes duduk di depan rumah sambil mengisap rokok dengan lebih santai. Ia menatap chainsaw yang tergeletak di sampingnya. Mesin itu tetap akan ia gunakan, tapi bukan lagi untuk menebang kayu ilegal. Ia punya rencana lain. Bekerja legal untuk proyek bangunan desa, membuat papan rumah, atau menjadi pengrajin kayu. Tidak akan mudah. Tapi Yohanes siap, karena setelah semua rasa takut dan tekanan yang ia alami, episode 4, tekanan dari semua arah malam di rumah Yohanes terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu kecil bergoyang tertiup angin, memantulkan bayangan samar di dinding bambu. Yohanes duduk sambil mengikat tali pada gagang chainsaw miliknya. Di sampingnya, Mika anaknya tertidur pulas di lantai beralaskan tikar. Maria sedang di dapur menyiapkan air panas untuk membasuh tubuh Yohanes yang penuh debu dan keringat. Namun pikiran Yohanes melayang-layang. Suara petugas kehutanan tadi terus terngiang di kepalanya. Jika ada pelanggaran, semua pekerja terlibat. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk perutnya tiap kali ia ingat. Maria mendekat dengan baskom kecil berisi air hangat. Kau tak seperti biasanya. Ada apa? Tanyanya lembut. Yohanes sempat ragu, tapi akhirnya ia menceritakan semuanya. Tentang pemeriksaan, izin yang dipegang bos kayu bernama Lukas, dan bagaimana dirinya terancam bila ada masalah hukum Maria Tehjia. Wajahnya berubah pucat. Kita harus hati-hati, Hannes. Jangan sampai kamu dituduh hal yang bukan kamu lakukan, ucap Maria dengan suara bergetar. Itu yang selalu kupikirkan, jawab Yohanes pelan. Di luar, suara jangkrik terdengar semakin nyaring, seolah alam ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti keluarga kecil itu. Yohanes mematikan rokok terakhirnya. Sebelum tidur, malam itu, ia susah memejamkan mata. Subuh menjelang, Yohanes bangun, menatap wajah anaknya yang masih lelap. Ia mengecup kening Mika sebelum berangkat. Di ambang pintu, Maria sempat menahan lengan Yohanes. Aku percaya kamu akan mengambil keputusan yang benar untuk kita, bisiknya. Yohanes tersenyum kecil, lalu melangkah ke jalan tanah yang membawa menuju hutan. Di lokasi kerja, Yohanes mulai menghidupkan chainsaw. Suara Steelmash 250 menggema, tetapi masih belum 100% prima. Namun cukup. Yohanes mulai memotong sisa batang kayu yang kemarin belum selesai. Sinar matahari belum sepenuhnya masuk ke sela-sela pohon. Hutan tampak seperti dunia asing yang penuh rahasia. Yohanes bekerja pelan tapi pasti. Setiap tarikan rantai memantulkan serpihan kayu yang berterbangan. Tak lama suara langkah berat terdengar. Yohanes menoleh dan melihat bos Lukas, pria bertubuh kekar dengan wajah keras. Di belakangnya ada dua buruh lain. Heinz, kayu ini harus selesai hari ini. Besok truk datang lagi, kata Lukas sambil menunjuk batang kayu yang besar itu. Yohanes mengangguk. Tapi bos, soal izin itu, baru ia bicara sebentar, Lukas langsung mengangkat tangan, memotong ucapannya. Sudah, jangan banyak tanya. Kau dibayar untuk memotong, bukan untuk urus kertas, tegas Lukas. Nada suaranya membuat Yohanes langsung terdiam. Ia sadar betul, bosnya tidak suka ditentang. Tetapi rasa was-was dalam dirinya terus menguat. Yohanes kembali bekerja. Namun kali ini ada dua tekanan besar. Tekanan fisik dari pekerjaan berat dan tekanan batin karena ancaman hukum. Siang hari, rantai chainsaw mulai kehilangan tajam. Yohanes memutuskan mengasahnya sebentar. Saat ia jongkok menajamkan gigi rantai, salah satu buruh lain, Seno, duduk di sampingnya. Dengar-dengar kau didatangi petugas kemarin. Hati-hati, Heinz. Kalau ada masalah, bos tidak akan pasang badan, kata Seno sembari menyalakan rokok. Aku tahu, jawab Yohanes pelan. Kau punya anak. Kau harus pikir masa depanmu jangan sampai kau dikorbankan. Seno lalu bangkit,
dan melanjutkan pekerjaannya, meninggalkan Yohanes yang semakin gelisah. Kata-katanya seperti mengusik kenyataan pahit yang selama ini ia abaikan. Sore menjelang, Yohanes mengangkat lok terakhir ke spot yang lebih mudah dijangkau truk. Tubuhnya hampir tumbang, saking lelahnya. Namun ketika ia hendak mematikan mesin, tiba-tiba rantai meloncat lepas dari relnya, hampir saja mengenai kakinya. Astaga, Yohanes tersungkur, napasnya tersengal, tangannya bergetar karena kaget. Ia memegang dadanya yang bertato, merasakan degupan jantungnya yang sangat cepat. Hampir saja ia kehilangan kaki atau nyawanya. Hutan seakan ikut sunyi sesaat. Yohanes mencoba menenangkan diri. Kalau terus begini, aku bisa celaka, bisiknya lirih. Ia duduk di atas batang kayu yang sudah rapi terpotong. Mata Yohanes memandang jauh ke arah pepohonan yang berlapis-lapis, seperti tembok hijau yang menyimpan rahasia gelap. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang semakin jelas wujudnya. Sampai kapan aku harus bekerja seperti ini? Berapa banyak risiko yang harus aku ambil demi uang yang tak seberapa? Apakah semua ini sebanding dengan masa depan anakku? Hening semakin dalam. Yohanes merasa benar-benar sendiri. Malam itu di rumah, Yohanes tidak banyak bicara. Maria menatap suaminya, menyadari ada beban berat yang belum berujung. Mika berlarian kecil, tidak mengerti kecemasan ayahnya. Yohanes tersenyum pada anaknya, meski senyumnya terlihat rapuh. Saat hendak tidur, Maria memegang tangan Yohanes. Kalau kamu merasa ada yang tidak benar, kamu bisa berhenti. Kita cari jalan lain. Yohanes memejamkan mata. Napasnya berat. Aku tahu. Tapi kalau aku berhenti, apa yang akan kita makan besok? Maria tidak menjawab, karena ia tahu itu adalah kenyataan hidup mereka. Dan malam itu, Yohanes sadar satu hal. Besok ia harus membuat keputusan besar. Keputusan yang mungkin akan mengubah hidup keluarganya, atau menghancurkannya. Episode 3, Bayangan Risiko, 5.000 karakter. Keesokan paginya, Yohanes bangun dengan rasa nyeri luar biasa di punggung. Ia memijat pelan kedua bahunya sambil menahan erangan. Tetapi pikiran tentang tagihan sekolah membuatnya menyingkirkan rasa sakit itu. Orang tua seperti dirinya tidak punya kemewahan untuk mengeluh. Yang ia punya hanyalah kewajiban untuk terus bekerja. Di halaman rumah, istrinya, Maria, sedang menyapu. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tetap ramah. Hannes, hati-hati ya. Mesinmu kemarin sempat rewel kan? Tanyanya. Iya, nanti ku coba betulkan di lokasi, jawab Yohanes sambil memasukkan peralatan kecil perbaikan ke dalam tas. Maria menatapnya sebentar. Kalau kayunya belum selesai juga hari ini, bagaimana uang sekolah Mika? Yohanes menghentikan langkahnya. Ia mendekat, menyentuh tangan Maria. Aku usahakan selesai hari ini. Kalau tidak, besok pagi-pagi sekali aku lanjut lagi. Senyumnya lemah namun tegas. Maria mengangguk meski rasa cemasnya tidak hilang. Di perjalanan menuju hutan, Yohanes terus memikirkan mesin chainsaw-nya. Steel MS-250 itu sudah jadi teman kerja bertahun-tahun. Tanpa mesin itu, Yohanes seperti kehilangan lengan kanannya. Sesampainya di area penebangan, Yohanes mencoba memperbaiki mesin selama beberapa menit. Ia membersihkan filter udara lebih teliti, menyesuaikan setelan karburator, lalu mencoba menyalakan kembali. Suara mesin terdengar lebih baik dari kemarin. Meski belum sempurna, lumayan, katanya sambil menghembuskan asap rokok. Namun, baru sebentar ia mulai menggergaji. Terdengar suara langkah kaki dari belakang. Dua pria berpakaian seragam kehutanan muncul dari balik pepohonan. Hari ini ada pemeriksaan lokasi, kata salah satu pria dengan nada resmi. Tunjukkan izin tebanganmu. Jantung Yohanes berdegup lebih cepat. Ia punya izin, tapi izin itu dikeluarkan oleh pengepul kayu yang menjadi perantara. Ia sendiri tidak pernah melihat dokumen asli yang lengkap. Ia merogoh saku, mengeluarkan selembar surat yang sudah lecek. Pria itu membaca dengan alis mengerut. Ini sepertinya belum lengkap, katanya. Yohanes merasa kakinya melemah. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya pekerja,
bukan pemilik izin kayu. Namun petugas itu tetap mencatat namanya dan memberi peringatan tegas. Jika ada pelanggaran, semua pekerja terlibat. Hati-hati, mereka pergi meninggalkan Yohanes yang terpaku, merasa seperti tanah di bawahnya ambruk. Ia kembali bekerja, tapi sekarang pikirannya tidak fokus. Ia memotong dengan perasaan takut, sebab ia tahu satu kesalahan saja, pekerja kecil seperti dirinya bisa dianggap bersalah besar. Di sela-sela gergaji berputar, Yohanes berhenti untuk mengusap keringat. Ia memandang punggung tangannya yang keras dan penuh bekas luka. Kenapa hidup harus selalu sesulit ini? Bisiknya lirih. Menjelang sore, lok tambahan berhasil ia potong. Tapi rasa khawatir tidak pergi. Ia memutuskan pulang lebih cepat, berharap bisa bicara dengan bos kayu tentang dokumen izin itu. Saat ia berjalan keluar dari hutan, matahari sedang turun. Suara burung-burung mulai kembali ke sarang. Namun, di balik suara itu, Yohanes merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Bukan hewan, tapi rasa risiko yang kini menempel di pundaknya. Ia tahu benah mulai hari ini, pekerjaannya bukan hanya soal kayu dan mesin. Ada aturan, ada ancaman, ada masa depan keluarga yang sangat dipertaruhkan. 5.000 karakter. Keesokan paginya, Yohanes bangun dengan rasa nyeri luar biasa di punggung. Ia memijat pelan kedua bahunya sambil menahan erangan. Tetapi pikiran tentang tagihan sekolah membuatnya menyingkirkan rasa sakit itu. Orang tua seperti dirinya tidak punya kemewahan untuk mengeluh. Yang ia punya hanyalah kewajiban untuk terus bekerja. Di halaman rumah, istrinya, Maria, sedang menyapu. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tetap ramah. "Hans, hati-hati ya. Mesinmu kemarin sempat rewel kan?" tanyanya. "Iya, nanti ku coba betulkan di lokasi," jawab Yohanes sambil memasukkan peralatan kecil perbaikan ke dalam tas. Maria menatapnya sebentar. "Kalau kayunya belum selesai juga hari ini, bagaimana? Uang sekolah Mika?" Yohanes menghentikan langkahnya. Ia mendekat, menyentuh tangan Maria. "Aku usahakan selesai hari ini. Kalau tidak, besok pagi sekali aku lanjut lagi." Senyumnya lemah, namun tegas. Maria mengangguk, meski rasa cemasnya tidak hilang. Di perjalanan menuju hutan, Yohanes terus memikirkan mesin chainsaw-nya. Stihl MS250 itu sudah jadi teman kerja bertahun-tahun. Tanpa mesin itu, Yohanes seperti kehilangan lengan kanannya. Sesampainya di area penebangan, Yohanes mencoba memperbaiki mesin selama beberapa menit. Ia membersihkan filter udara lebih teliti, menyesuaikan setelan karburator, lalu mencoba menyalakan kembali. Suara mesin terdengar lebih baik dari kemarin, meski belum sempurna. "Lumayan," katanya, sambil menghembuskan asap rokok. Namun, baru sebentar ia mulai menggergaji, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Dua pria berpakaian seragam kehutanan muncul dari balik pepohonan. "Hari ini ada pemeriksaan lokasi," kata salah satu pria dengan nada resmi. "Tunjukkan izin tebanganmu." Jantung Yohanes berdegup lebih cepat. Ia punya izin, tapi izin itu dikeluarkan oleh pengepul kayu yang menjadi perantara. Ia sendiri tidak pernah melihat dokumen asli yang lengkap. Ia merogoh saku, mengeluarkan selembar surat yang sudah lecek. Pria itu membaca dengan alis mengerut. "Ini sepertinya belum lengkap," katanya. Yohanes merasa kakinya melemah. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya pekerja, bukan pemilik izin kayu. Namun petugas itu tetap mencatat namanya dan memberi peringatan tegas. Jika ada pelanggaran, semua pekerja terlibat. Hati-hati, mereka pergi meninggalkan Yohanes yang terpaku. Merasa seperti tanah di bawahnya ambruk, ia kembali bekerja. Tapi sekarang pikirannya tidak fokus. Ia memotong dengan perasaan takut. Sebab ia tahu satu kesalahan saja. Pekerja kecil seperti dirinya bisa dianggap bersalah besar. Di sela-sela gergaji berputar, Yohanes berhenti untuk mengusap keringat. Ia memandang punggung tangannya yang keras dan penuh bekas luka. Kenapa hidup harus selalu sesulit ini? Bisiknya lirih. Menjelang sore, lok tambahan berhasil ia potong. Tapi rasa khawatir tidak pergi. Ia memutuskan pulang lebih cepat, berharap bisa bicara dengan bos kayu tentang dokumen izin itu. Saat ia berjalan keluar dari hutan, matahari sedang turun.
Suara burung-burung mulai kembali ke sarang. Namun di balik suara itu, Yohanes merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Bukan hewan, tapi rasa risiko yang kini menempel di pundaknya. Ia tahu benar mulai hari ini, pekerjaannya bukan hanya soal kayu dan mesin. Ada aturan, ada ancaman, ada masa depan keluarga yang sangat dipertaruhkan. Episode 2, Kayu untuk masa depan. 5.000 karakter sore itu. Setelah berhasil memotong sebagian besar batang kayu besar yang tumbang, Yohanes memutuskan untuk pulang lebih awal. Truk pengangkut belum datang, dan ia butuh tenaga segar untuk melanjutkan besok. Ia mengikat gergaji mesin ke sepeda motornya yang sudah tua, lalu melaju pelan melewati jalan berbatu yang panjang. Debu mengepul ke udara setiap kali rodanya menghantam batu kerikil. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk memandangi laut biru yang tampak dari kejauhan. Angin dari pesisir membawa aroma asin yang menenangkan. Di balik semua kerasnya hidup, pemandangan seperti itu membuat hati Yohanes sedikit lebih ringan. Sesampainya di rumah, anak-anaknya langsung berlari menghampirinya. "Papa pulang!" teriak mereka riang. Yohanes memeluk mereka erat. Anaknya yang bungsu, Aaron, menepuk-nepuk dada ayahnya, lalu tertawa saat melihat serpihan kayu menempel di bajunya. Istrinya, Maria, keluar dari dapur sambil tersenyum, menyuguhkan segelas air kelapa. "Kamu capek, Yau?" tanya Maria lembut. "Tapi semua potongan kayunya hampir selesai," jawab Yohanes sambil tersenyum bangga. Malam itu, setelah makan singkong rebus dan ikan hasil pancingan tetangga, mereka duduk di teras rumah kecil mereka. Lampu minyak menjadi penerang satu-satunya. Suasana desa tenang, hanya suara jangkrik mengisi udara. Besok truk datang ambil kayu. Maria bertanya sambil mengelus pundak suaminya. "Harusnya begitu," jawab Yohanes. "Semoga tidak ada masalah." Maria mengangguk, namun terlihat sedikit cemas. Harga kayu sering turun tanpa alasan. Kadang mereka bekerja keras, tapi bayaran tidak cukup. Yang penting, kamu hati-hati, ucap Maria lembut. "Kami selalu menunggu di sini." Kata-katanya sederhana, tapi bagi Yohanes, itu adalah sumber semangat paling kuat. Keesokan paginya, Yohanes kembali ke hutan lebih awal. Ia ingin memastikan semua potongan kayu tersusun rapi sebelum truk datang. Cuaca hari itu cukup panas. Matahari bersinar tanpa belas kasihan. Urbanus muncul beberapa menit kemudian, membawa seikat pisang. "Makan dulu, Nanes," katanya sambil melempar satu. "Terima kasih, Herb," jawab Yohanes sambil menyambut. Mereka mengobrol sambil makan di atas batang kayu yang sudah terpotong. "Kamu dengar berita?" tanya Urbanus tiba-tiba. "Berita apa?" Yohanes mengangkat alis. "Katanya harga kayu turun lagi minggu ini." Yohanes terdiam. Napasnya tertahan sebentar. 2 minggu lalu harga kayu masih lumayan. Kalau turun lagi, pembayaran bisa sangat kecil. "Tapi kita tetap bekerja saja," lanjut Urbanus menenangkan. "Ya, tidak ada pilihan juga," sahut Yohanes lirih. Mereka kembali bekerja, memindahkan potongan kayu ke tepi jalan tanah. Gergaji mesin sempat digunakan lagi untuk merapikan bagian ujung kayu agar mudah ditumpuk di truk. Mesin raung, serbuk kayu beterbangan, keringat menetes tanpa ampun. Beberapa jam kemudian, terdengar suara mesin truk mendekat. Ban besar kendaraan itu mengguling melewati batu-batu dan akar pohon. Supir turun, seorang pria bernama Daniel, yang sudah sering bekerja sama dengan Yohanes dan penduduk desa. "Banyak juga ini," kata Daniel sambil memeriksa kayu. "Tapi kamu tahu kan, bos bilang harga turun." Ucapan itu menusuk telinga Yohanes seperti duri. "Berapa sekarang?" tanya Yohanes pelan. Daniel menyebut angka yang jauh lebih kecil dari harapan Yohanes. Hati Yohanes serasa jatuh. Ia terdiam lama. Urbanus menatapnya dengan ekspresi sedih. "Tapi kalau kamu setuju, saya angkut sekarang," Daniel menambahkan. Berusaha netral, Yohanes mengepalkan tangan. Ia melihat potongan kayu yang ia potong dengan tenaga dan keringat 2 hari terakhir. Ia memikirkan sepatu baru untuk anaknya, buku pelajaran yang sudah usang, susu yang tidak setiap hari bisa mereka beli. "Angkut saja,"
ucap Yohanes akhirnya. Keputusan itu berat, tapi menolak berarti tidak dapat apa-apa. Daniel dan para pembantu mengisi kayu ke bak truk. Yohanes membantu, meski hatinya terasa berat seperti kayu yang ia angkat. Setelah selesai, Daniel memberikan sebagian uang muka. Sisanya nanti di gudang ya, katanya. Yohanes mengangguk tanpa bicara banyak. Sepulangnya dari hutan, Yohanes duduk lama di belakang rumah. Ia menatap pemandangan tanaman jagung kecil di kebunnya. Angin sore membelai rambutnya, tapi tidak cukup mengusir gundah di dadanya. Maria datang membawa kopi hitam panas. Bagaimana hasilnya? Tanya istrinya, hati-hati. Yohanes tidak langsung menjawab. Ia menyerahkan uang yang tidak terlalu tebal itu. Maria melihat jumlahnya, lalu menatap Yohanes dengan mata yang mengerti segala. Tidak ada marah, hanya rasa pahit yang ia tahan di dalam hati. Kita tetap bisa beli sepatu untuk si kecil, kata Maria, berusaha tersenyum. Yah, jawab Yohanes sambil menarik napas dalam. Tapi untuk kebutuhan lain, kita harus lebih irit. Anak-anak mendekat, duduk di pangkuannya. Wajah polos mereka belum mengenal kata mahal dan harga turun. Yohanes memeluk mereka erat. Dalam pelukan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Besok ia akan kembali ke hutan, akan mencari pohon berikutnya, akan berjuang lagi. Karena di mata anak-anaknya, ia adalah pahlawan. Dan pahlawan tak boleh menyerah. Episode 1, harapan di balik serbuk kayu, 5.000 karakter. Pagi baru saja muncul di atas perbukitan Karang Nusa Tenggara Timur, tapi Yohanes sudah berjalan jauh masuk ke hutan. Ia memanggul gergaji mesin Steel MS 250 yang beratnya tak lagi ia rasakan karena sudah menjadi bagian hidupnya. Kaos yang dipakainya tipis, warnanya sudah pudar karena terlalu sering kena matahari. Di dada kirinya, tato burung terlihat jelas ketika kain basah oleh keringat. Burung itu memiliki makna mendalam, kebebasan yang selalu ia kejar demi keluarganya. Tangannya yang kasar memegang rokok kretek. Asapnya mengepul tipis, menari bersama angin kering yang menyapu padang. Langkahnya mantap. Meski jam tidur semalam tidak banyak, ia teringat wajah 2 anaknya yang masih kecil. Mereka meminta susu dan buku baru untuk sekolah. Istrinya tersenyum sabar, meminta Yohanes hati-hati, bekerja. Semua itu menambah beban di pundaknya, tapi juga menjadi alasan untuk tetap melangkah. Hari ini bukan hari biasa. Ada pohon besar tumbang setelah angin kencang melanda kampung. Batangnya besar sekali dan keras. Jika berhasil memotong dan menjual kayunya, ia bisa menutup kebutuhan rumah selama beberapa minggu. Mungkin ia bahkan bisa membeli sepatu baru untuk anak perempuannya. Ketika tiba di lokasi, Yohanes memandang batang kayu raksasa itu. Permukaannya masih basah oleh embun, namun bagian dalamnya tampak padat dan berat. Ini rezeki besar, gumamnya. Rokok masih terjepit di bibir. Ia menepuk-nepuk pundaknya sendiri. Bersiap menguras tenaga, ia menarik napas panjang lalu menyetel posisi gergaji. Tangan kanan menarik tali starter. Brok! Room! Mesin langsung meraung kuat. Suara itu menggema di seluruh hutan, membuat beberapa burung beterbangan panik. Yohanes menatap fokus pada tepi batang kayu. Serbuk kayu meledak keluar ketika mata gergaji menyambar permukaan kayu yang keras. Serbuk halus menempel di wajah dan bajunya, bercampur dengan keringat yang menetes. Gerakan Yohanes terlatih, seolah tubuhnya mengetahui ritme mesin itu lebih baik daripada ia mengetahui irama napas sendiri. Dorong, tarik, geser. Ia bekerja tanpa banyak bicara. Hanya suara mesin yang berbicara lantang atas nama kebutuhannya. Namun pekerjaan memotong pohon sebesar itu selalu penuh risiko. Kadang batang bergeser, rantai gergaji bisa macet atau terjepit, atau serbuk masuk ke mata. Beberapa kali ia berhenti untuk mengecek posisi potongan, memastikan tidak ada retakan yang berbahaya. Ia tidak mau kecelakaan terjadi. Keluarganya terlalu berarti untuk itu. Saat istirahat sejenak, ia duduk di batang pohon sambil menyalakan rokok baru. Ia melihat pemandangan sekitar, hutan kering, sinar matahari semakin terik, tapi keindahannya tidak pernah hilang. Yohanes, suara dari kejauhan terdengar. Ternyata itu Urbanis,
tetangga sekaligus teman kerja sesekali. Ia datang membantu memindahkan potongan kayu nanti. Urbanus membawa sebotol air yang langsung diterima Yohanes dengan ucapan terima kasih. Mereka berbicara sebentar. "Kamu yakin bisa selesai sebelum siang?" tanya Urbanus. "Harus bisa," jawab Yohanes mantap. "Kalau tidak, bagaimana anak-anak makan?" Urbanus hanya mengangguk. Mereka berdua sama-sama tahu, hidup sebagai tukang kayu di desa bukan pilihan mudah. Tapi mereka tidak punya banyak alternatif. Setelah menyeruput air, Yohanes kembali berdiri. Ia menyalakan mesin lagi. WROOOM. Kayu semakin terbelah. Bagian pertama terjatuh dengan suara berat. KRAAKK. Tanah bergetar sedikit ketika kayu menghantam permukaan bebatuan. Yohanes tidak berhenti. Tenaganya seolah muncul dari bayangan anak-anaknya. Ia terus bergerak, meski punggungnya mulai pegal. Setiap kali suara gergaji berhenti karena kelelahan mesin, ia periksa rantai dan mengisi oli. Ia menolak menyerah pada rasa capek. Jam semakin berjalan. Matahari sudah tinggi dan panas mulai menyengat kulit. Baju Yohanes makin basah. Rokoknya sudah berkali-kali habis. Ia melanjutkan potongan ketiga, keempat, kelima, hingga akhirnya batang besar itu menjadi beberapa bagian. Yohanes mematikan mesin, meletakkannya di tanah sambil membungkuk kelelahan. Nafasnya terengah-engah. Urbanus membantu menggeser kayu yang sudah terpotong ke tempat yang lebih mudah dijangkau truk. Mereka bekerja dalam hening. Hanya terdengar suara gesekan kayu dengan tanah. Setelah selesai sebagian besar, Yohanes duduk menatap hasil kerjanya. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. "Lumayan," katanya pelan. "Anak-anak pasti senang nanti." Ia memejamkan mata sebentar, merasakan angin sore mulai datang. Ia bersyukur pada Tuhan untuk kekuatan hari ini. Karena hari ini berhasil, besok ia akan kembali lagi. Dan lusa pun begitu. Hutan ini mungkin keras, tapi di sini Yohanes menemukan harapan. Harapan yang berbentuk serbuk kayu, keringat, dan cinta seorang ayah.